Selamat malam Jebretim. Dep Dagri balik lagi bersama Intan Oki Soekarno. Ya, Intan KW-KW dan Oki KW-KW juga ya. Nah, ini mirip ya, lihat. Mirip loh. Cuma mirip yang satu pakai topi ya. Lu makin kinclong aja lo kayak gua rambutnya. Iya kan. Oke, Jebretim. Kemarin masih rame ya soal itu tuh. Emang masih rame ya sih. Yang jelas Dep Dagri malam hari ini sudah ada Kang Eko, ada Kang Akmal, ada Kang Vino. Kang Niko. Kang Niko juga. Gak apa-apa, Kang aja. Iya, Kang. Walaupun gue orang Betawi gak apa-apa, Kang. Kayaknya mah kudu nyari Sunda tuh lagi Iya. terusum. Tapi dia walaupun membranding dia pemain Betawi Persija, tetap aja namanya sama PSM lagi. Enggak, utuh enggak pakai marhali belakangnya. Waduh, Itu banyak yang kejebak itu sebenarnya. Emang kenapa kalau pakai nama itu? Hah? Enggak terketukar kan. Oke, kita mau bahas yang lagi panas kemarin, yaitu tentang timnas STY lah ya. Emang masih panas nggak sih sekarang? Tapi yang jelas ada yang mau protes ke Udah Jakarta. nggak panas, udah banyak ketutup kasus lain Udah di ketutup kasus Indonesia lain ini. ya. Udah nggak Cepet terketutup. ditutupin Contohnya apa ya. nih? Hah? Contohnya? Banyak lah macam-macam. yang lagi di Instagram. Iya, Udah lah ya. Konten gimana dulu? Konten masih masuk konten. masih. Masih. Nanti kita akan bahas kalau sempet ya. Jadi kita mau bahas timnas dulu. STY rame, ketutup sama Exco, ketutup lagi sama anggota dewan. Udah. Jadi STY Gitu. biasa aja Itu udah sekarang. kode sih sebenarnya. Ujuk-ujuk ketutup gitu ya. Ujuk-ujuk lagi. Udah. Bahaya tuh ya. Oke, ini soal STY. Kemarin kan ada yang protes, namun STY cuek aja gitu kan. Anggota Exco juga ada yang ya no problem gitu loh kayaknya. Tapi apapun yang terjadi STY kayaknya emang gue pikirin. Go ahead gitu kan, apalagi sudah manggil 27 nama pemain timnas untuk TC di Bali. Satu akhirnya yang belum bisa datang ya. Kan Bagot akhirnya 26 aja, nggak ada pengganti. Terus lawan Timor Leste di matchday FIFA juga resmi diundur. Iya. Karena Timor Leste harus Harus. menjalani karantina. Iya. Jadi diundur masih di bulan Februari ya. Aku tahu kabar pengunduran ini tadi malam. Soalnya aku kan mau apa? Mau nonton. Heeh. Pakai jatah mana? Jatah LIB dong. Karena diundur katanya. Jangan terlalu cepat datangnya katanya. Oh, iya. Siapa? Cepetan. Kecepetan ya. Gue Sabtu gue cepetan beli tiket ya. Bikin 24 Bener. kan, ternyata 23. Diem Sama aja kasusnya. kan SPJ jalan terus. Ternyata Iya. diundur gitu kan. Tapi lucu ini Timor Leste uji coba ke Indonesia kan biasanya dari Dili ada penerbangan langsung Denpasar. Dia harus ke Jakarta dulu. Karantinanya harus di Jakarta. Karena gerbangnya kan Jakarta kan. Dari Bali? Jadi Karantina dari lagi? Jakarta langsung ke Dili. Ke Bali. Ke Bali. Nanti pulangnya dari Bali ke Jakarta, Jakarta. terus langsung ke Dili. Enggak, udah benar itu konsepnya kan apa penerbangan luar negeri, Iya. pusat sentral udah benar. Kenapa gak lewat darat ya? Padahal bisa dia lewat Pulau Komodo. Nah, itu dia. Naik kapal gitu kan. Keren sih sebenarnya. Tapi menarik ini pemanggilan nama-nama yang banyak dihuni oleh pemain pemuda. Ada debutan juga nih di sini ya. Ini kalau kalian lihat nama-nama muda seperti Bayu Fikri, Marcelino, Ronaldo Kuateh. Waduh, cakep tuh. Ahmad Fido, ada yang dipanggil lagi juga itu. Terence Buhiri ya. Dedi Setiawan akhirnya dipanggil lagi. Ini menurut kalian dengan skuad yang dipanggil STY 26 ini? Enggak terkejut sih, Nggak karena terkejut. kan memang selera dia kan pemain muda ya. Dan ini kan diproyeksikan memang buat U23 kan. Jadi wajar banget sih ini. Kan nggak mungkin juga manggil Kurniawan gitu kan. Nggak mungkin. Jadi emang udah bener nggak ada yang salah, nggak ada yang aneh. Robi Darwis. Nggak mungkin dipanggil kan. Dodo Putro gitu nggak mungkin. Iya. Iya. Ya, Meninggalkan lubang nggak sih di lini belakang Elkan Bagot nggak hadir? Ya. Nggak bisa hadir. Ya jangan jadi ketergantungan. Kalau saya pikir ini udah pas lah. Udah pas. Ya Elkan Bagot juga kan nggak terlalu begitu berpengaruh juga di FF kemarin. Gara-gara kan. jersey nggak dapet ngomong gitu dia. Oh, gitu. Emang aing Pengaruh kenal. lah, pengaruh. Iya buktinya kan nuruninnya Farudin, Dewangga gitu kan. Jadi nggak ada Elkan Bagot ya nggak masalah. Sebagian besar kan AFF yang kemarin kan. Yes. Ya, FF yang kemarin terus cuman ada yang bertanya kenapa Edo masih dipanggil gitu kan. Banyak yang nanya aja gitu Tapi keputusan menurut lu manggil nggak Edo. masalah ya dipanggil kan? Itu kan hak prerogatif Sintayong, Sintayong ya, pelatih. STY. Itu kan gitu. Tapi kalau kita ngeliat dari lini depan juga nih ya, jadi sebelum kita mau bahas pemain-pemain muda yang lain, ini lini depan meninggalkan dua nama besar nih. Jadi nggak ada pemain-pemain import di sini istilahnya, ada Witan nggak ada, Egy nggak ada. Jadi lini depan ini boleh dibilang pemain-pemain lokal lah ya. Ada Iya. debutan Ronaldo Kuateh yang ditunggu, Dedik juga kan, yang kemarin sempat melempem, apakah dipertanyakan juga kenapa dipanggil lagi gitu. Nah, inilah kesempatan mereka untuk mereka bisa membuktikan di timnas. Oke. Kan tidak adanya Witan, tidak adanya Egy. Egy. Ya kan Ronaldo Kuatih kan harus memberikan kontribusinya di sini. Saya tuh pernah ngobrol sama salah seorang pelatih senior ya. Jadi kalau buat level timnas itu memang pelatih itu ada yang
kecenderungan tuh membuat semacam 2 tim ya. Bukan 2 tim bayangan, tapi nanti ketika ada event yang sangat penting itu dilebur kayak gitu. Dan saya pikir sih kalau misalkan kita ngomongin turnamen yang akan dihadapi, ini masih relevan banget, masuk akal gitu. Kalau kata saya sih ya. Oke. Jadi kayak misalkan pemain-pemain yang original banget Indonesia, ya itu malah nggak apa-apa sebetulnya kan, malah nggak apa-apa gitu. Bahkan Dedik dipanggil juga ya nggak apa-apa menurut saya kan. Siapa tahu ditunggu golnya nih kemarin pas nggak jebol, ditunggu nggak apa-apa kan. Mungkin aja ada motivasi lebih karena lawannya juga cuman Timor Leste kan, bukan nyepelin Timor Leste. Tapi ada yang lucu kok waktu itu gue WhatsApp si Gali Freitas, tau kan pemain Timor Leste yang sering nyari ribut sama supporter Indonesia. Gue WhatsApp kan, nanti ketemunya di Bali, emang ada apa kata di Bali? Dia kayak gitu, sumpah emang ada apa di Bali? Terus ya main bola, timnas apa Lalenok? Tapi dia ya timnas, langsung dikasih link berita kan. Oh iya, saya baru tahu katanya. Itu baru tahu ya. Jadi nggak dipanggil? Nggak ngerti, tapi kalau lihat dari umurnya kan dia kepake banget kan si Gali. Dia Freitas. nggak dipanggil atau nggak tahu Enggak, sebenarnya? dia lagi mainin Dia nggak Vino, tahu. Vinonya kegeeran. Jadi Apaan? Vinonya nganggap dia yang ngaco padahal Vinonya lagi dimainin sama dia. Gosip aja, Enggak, itu Vin, sih, sensasi. Iya, dikerjain sama ini. Iya. Kayaknya banyak juga ya pemain depan ya yang dipanggil ya. Iya, banyak pemain-pemain Yang baru. baru ya. Oke. Karena kemarin dia nggak puas sama lini depan. Sama lini nggak puas. depannya. Makanya emang nyari banget kan. Ini termasuk Trio Ezra, Witan, Egi. Iya. Apa? Trio Ewe. Iya nggak apa-apa. Iya emang Emang dia tuh ke arah sana kita makan aja umpannya. Oke. Ini ada rising star nih, nama di lini tengah nih, Marcelino Ferdinand. Nah ya Marcelino. Boleh nih komentarnya. Marcelino. Nah, ini kan apalagi dia sering diberi kepercayaan sama Coach Aji ya. Iya. Berarti dia udah mempunyai percaya diri yang bagus ya, harus memberikan kualitasnya di timnas untuk Marcelino. Kita nggak tahu, mungkin kadang-kadang bagus di klub, di liga, melempem juga di timnas. Apalagi tapi kalau bisa kita lihat performa klubnya beberapa game terakhir ya, ya dia kontribusi oke lah, emang layak lah, maksudnya layak nyoba dapat kesempatan itu. Tapi klub lu banyak pemain muda kasih kesempatan tuh nggak ada yang lirik-lirik. Itu dia, nggak apa-apa. Ya kan? Enggak dipanggil sebenarnya mesin Tayong, tapi anak-anak lagi di dalam toilet. Jadi gimana gitu kan, nggak kedengeran. Itu kan ada apa Rio Fahmi, siapa itu bagus juga itu kan. Ini belum ini kali. Gue takutnya pelatihnya ganti malah dikasih. Tunggu pelatih ganti dulu ya. Ini kalau kita lihat daftar pemain dari Persebaya paling banyak menghuni timnas ada 5. Apakah ini untuk membuat koordinasi di lini tengah yang banyak diisi pemain Persebaya ya? Jadi semakin solid itu. Ya itu kan nggak aneh ya. Jadi memang ada kecenderungan suatu timnas itu didominasi oleh pemain satu klub. Maksudnya biar suasana permainan gitu ya. Lalu kerjasama udah kebantu duluan di kompetisi gitu ya. Kayak dulu mungkin Spanyol sempat Barcelona banget, terus di era kepelatihan berikutnya sempat Real Madrid banget. Madrid sentris ya. Dan mungkin kali ini Persebaya gitu lah. Persebaya Ya ini juga kan sentris ini. sebetulnya memang betul haknya si Tayong dong. Dia mungkin dia ngelihat oh Persebaya lagi enak banget nih mainnya gitu sekarang. Kalau menurut Coach Asmal sendiri ini banyaknya pemain Persebaya dipanggil STY. Apakah memang gaya karakter dari Persebaya ini sesuai atau cocok dengan gayanya STY juga? Ya selama ini kan dia juga kan scouting juga kan, saya lihat kan Persebaya main STI selalu di atas. Pasti kan juga karakternya masuk sama dia. Dan performanya kan mungkin Persebaya lagi naik-naiknya, tapi kan kalau Persebaya kan mungkin ada di situ pemain yang diandalkan ya. Di situ mungkin ada Marukawa ya yang bisa mengangkat performa tim juga. Itu kalau Marukawa WNI udah diambil tuh Pak. Bisa juga benar. Marukawa kayak WNI. WNI udah diambil ya. Pasti sama si belum Tayong apa-apa pasti udah digoda Persis Iya. Solo. Iya. Harukawa. Itu dia. Ini ngomongin Kita lihat nih mungkin di sini apa yang tahu nih ya, Persebaya sentrisnya di sini oke nggak? Chemistry-nya dapat nggak? harusnya sih dapat ya, karena banyak pemain ada 5 Persebaya terus ada Arema 4 ya. Nanti kan intinya kan ketika dia nurunin starting line up kan sebetulnya di situ kan kelihatan. Dan saya lihat nggak mungkin Persebayanya banyak-banyak banget, nggak mungkin atau nggak mungkin gitu. Paling ya nggak jauh beda lah Tiga. sama squad kemarin, apalagi kan ini kan friendly match ya, pergantian juga bisa Tapi kan banyak. pengaruh Pak, ringkat. Iya pengaruh, maksud gua pergantian juga bisa beberapa kali kan, Iya. jadi akan banyak sangat dicoba. Mungkin ya gue sih menunggu si Marcelino dan siapa Ronaldo. Nah, Dia pemain Ini Kalau kok Vino, nampilin Marcelino, foto Sintayong yang kuyu gitu sih ada masalah apa? Lihat deh, maksudnya kan ini kan gestur muka itu kan ngeliatin
Emang apa, ada masalah? keberpihakan. Ya Kalau nggak tahu menurut- ini maksudnya. Kok tadi nonjolinnya kok Sintayong yang lemes, yang Kenapa kuyu nggak gitu. lagi? Lihat deh lagi Instagram semangat kan, gitu. banyak yang dia lagi semangat Kan, gitu. gimana sih, Ger? Abrar kayaknya. Ngeliatinnya Abrar yang nih. yang kuyu gitu ya. Kalau info dari lapangan ada nggak nih? Apaan? Oh, infonya Heeh. karena banyak pemain Persebaya yang dipanggil. Bukan STY. STI apaan? Iya itu. STI kemarin nggak ada sama ini, nggak ada apa-apa. nggak ada Asisten respon baru apa-apa, kan? bodo Nggak, amat kan. kayak. Kemarin sih kalau aku lihat ya itu murni apa banyak kan asumsi itu banyak ya. Siapa tahu salah satu exco tes ombak gitu kan. Iya. Siapa tahu terus kalau enggak memang kesalahan komunikasi kan itu lewat penerjemah ya Vin ya. karena Penerjemah tuh kan misalkan ketika Sintayong yang ngomong wah saya tidak terima dikatakan seperti itu, dia nggak akan bisa jadi dia nggak akan menerjemahkan Secara utuh. Sintayong tidak menerima, tapi bisa jadi kan Sintayong tersinggung sama perumpamaan Anda. Nah, gitu-gitu kan bisa makin memperkeruh ya. Karena emang yang gue dengar yang salah satu hal yang memang yang diminta dari Exco bagaimana Sintayong tuh segera cepatlah untuk bisa belajar bahasa Indonesia. Bahasa Jangan kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga kan dia nggak terlalu lancar ya, itu sih yang diminta masalah bahasa sih. Jadi tetap pakai penerjemah mungkin nggak Iya, ya yang jelas sesering Sintayong, kayak yang sekarang. jelas Sintayong tidak perlu belajar bahasa Sunda. Itu yang jelas ya. Tapi gimana Ada banyak. asisten-asistennya aja kan dua kan keluar kan, Iya, ya asisten kan? dua Harusnya keluar. kan kalau mau belajar bahasa Indonesia, di asisten juga ada orang Indonesia juga kan. Situ ada cuma ada Nova aja. Kalau belajar bahasa Sunda, STY minta gaji lagi. Iya, kan? naik gitu. Iya kan? TOEFL repot lagi. Sunda. Tuh. Itu. Oke, ini kita lihat apa yang dibilang oleh Indra Syafri, orang sukses paham tentang proses. Nah, ini terkait timnas ya, orang gagal lebih banyak protes. Kode nyindir siapa nih? Tino. No mention kan, dia juga no mention, Iya. nggak usah baper lah. Nggak usah baper, Indra Syafri juga no mention. Cuma saya juga kurang suka proses masalahnya. Hasil ya. Saya juga Infonya lebih suka instan. hasil. Ini kan masalah selera tiap orang ya. Iya, Oke. Cuma kita ini masing-masing. memang dibentuk ya opini bahwa kita harus menghargai proses dan lain sebagainya. Sebetulnya yang dikatakan oleh salah satu exco itu nggak salah juga ya. Sepak bola pragmatis, terus itu berorientasi hasil ya terkadang benar juga gitu. Cuma mungkin kita harus mengakui ya masyarakat lagi jatuh cinta Iya. sama Sintayong. Yang salah dari Bapak Exco itu adalah ngomongnya sekarang gitu kan. Harusnya Mungkin kapan dong? Kalau nanti pas udah kejadian baru mungkin harus Gini, balikin kayak gitu. misalkan Indonesia runner up, nggak istimewa, berapa kali runner up? 5 kali kita kan udah kenyang gitu. Jadi ada hal rasional yang justru ditanggapi sama netizen tuh emosional gitu, yaitu nggak masuk. Dan Sintayong bahaya juga nih ya, dengan dia lagi tahu bahwa dia sangat dicintai oleh publik, Iya, media gitu ya. Kelakuan kayak gini juga harus dikontrol. Harus direm Dan terima juga. kasih ya Pak Exco ya. Kalau Yes. saya sih di pihak Anda. Dibelain ya. Langsung di itu, Iya. di WhatsApp. Kok Ya, apalagi gajinya coba mahal ke- kan? Ke Hotel Sultan kok. Gaji Sultan juga loh, ini boleh dibilang tertinggi ya, 1,1 miliar. Iya. Boleh dong, Di ada luar prestasi. di luar fasilitas ya. Iya, ada hasil dua trofi kan? Itu Dua tuntutan trofi yang wajar kan? Targetnya Iya. tahun ini 2 trofi. Itu kan ada beberapa event kan, ada 2 AFF, 1 AFF junior, 1 AFF senior, Senior. 1 SEA Games. Ya setidaknya dari 3 event besar itu kita bisa dapat 2 trofi gitu. Iya. Yang realistis ya mungkin di depan ini AFF U22 kan, AFF U22 di mana memang Thailand pesaing terberat cuma nurunin U19-nya. Terus beberapa negara lain pesaing banyak yang ganti pelatih. Justru ini menjadi momentum buat Indonesia kan, buat ambil trofi nanti di Kamboja. Makanya ya si federasi juga dengarnya sangat ngotot juga, sangat kekeh untuk manggil pemain-pemain terbaiknya gitu kan. Oke. Ini kan ada juga pendapat di luar yang ya udah ngapain sih ajang U22, biarin aja yang di Eropa main di Eropa gitu kan. Cari jam terbang di klubnya gitu. Tapi karena memang ini target ya federasi bakal berusaha mungkin pemain-pemain yang ada di luar Asia Tenggara bermain di luar Asia Tenggara untuk gabung sama timnas. Apalagi tuan rumah kan. Enggak, Kamboja. Kamboja. Bukan tuan rumah. Kamboja. Tuan rumahnya Kamboja. Gimana sih? Tuan rumahnya Kamboja. Kita bukan tuan rumah. Bukan tuan rumah. Jadi realistis ya, 2 trofi plus dengan gaji mahal dan ini itu. Kang Eko. Ya itu, maksudnya bukan realistis, tapi ada hal yang terukur memang kan ya. Jadi yang namanya uang dikeluarin itu kan memang harus ada Hasilnya. hasil, itu wajar sih, rasional ya. Jadi coba deh dicerna lagi tuh ucapan Exco itu, Iya. nggak sepenuhnya salah sebetulnya ya. Tidak Dan sepenuhnya posisi salah. dia Exco memang yang punya hak suara dan lain sebagainya, memang yang kemarin itu
untuk mengontrol, mempertanyakan dan yang sebagainya itu pas sebetulnya. Wajar ya. Cuma momentumnya mungkin nggak selaras sama nuansa kebaikan netizen. Netizen kita ini kan kadang-kadang memang kayak yang paling bener aja sedunia. Oke. Biasa lah. Karena pelatih apapun yang di keluar pressure dari gitu. suara Sintayong sekarang adalah suara emas. Iya itu. Cinta ya. Boleh lah Vino kasih dikit kira-kira starting line up terbaik nanti lawan Timor Leste dari kiper. Ada kiper ini juga yang dipanggil kan yang baru juga. Ya apa ya yang terbaik yang menurut gua Nadeo, Farudin, Dewa, kanan kirinya Arhan, kanannya aduh siapa ya? Belum tahu nih gua kanannya. Oke, Coach Samuel mungkin bisa tambahin Coach. Nah, hampir sama mungkin di goalkeeper ada Nadeo, dua center back ada Fahrudin, bener ya? Iya, Farudin. Fahrudin sama Dewangga. Kanannya Bayu Fikri mungkin. Kanannya Bayu Fikri ya. Terus ada Pratama Arhan. Tapi harusnya kalau lawan Timor Leste harus Ya kan namanya juga ada debutan Iya, baru, iya, banyak iya, debutan iya, baru. Nah, mereka udah dapat chemistry-nya gitu. Di tengah juga ada apa? Bisa juga mungkin Ahmad connection. Irianto juga bisa main di tengah juga. Iya. Di tengah juga kemarin sih dia cocok banget dengan karakter Irianto main di tengah. Nah, sekarang tinggal depannya aja nih. Nah, biasanya saya pakai satu kan? Iya, Iya. kalau tengah sih banyak lah pilihan lah ya kan. Tinggal depannya aja nih. Depannya ini ada goal getternya nggak nih? Di sini ada Dedik, mungkin Dedik main pertama. Dedik pertama. Main pertama, terusnya Next. di Ronaldo. Gue sih nunggu itu. bisa juga Ronaldo Kuate main di wingers. Oh. Ya Ronaldo, gue nunggu Ronaldo. Iya. Gue nunggu Ronaldo sih sebenarnya. Ronaldo di wingers. Ronaldo dan Marcelino lah semoga starting line up. Marcelino pasti di tengah juga, bisa di tengah juga. Tapi ini Banyak menarik lah ya. ya kan. Ditunggu ya. Tapi juga di situ juga di tengah juga kalau gue jujur nih bisa Beckham juga. Beckham masuk kan? Beckham nggak Ada. ada. Wah gila Ronaldo, ada Beckham, Nggak ada. Figo, Nggak ada Ferdinand. Nggak ada Beckham ya? Nggak Udah ada. panggil. Persib Kita cuman- KW juga ada. Wah cakep. Nah guys. cuma ini harus clear juga nih. Netizen tuh nganggap kalau Beckham itu sayap kanan pasti kan. Jadi nunggunya sayap kanan. Enggak, sebetulnya kalau beberapa kali kita lihat permainan dia Itu pas Beckham bagus. di MU. Itu David Beckham. Kalau kita ngomongin sayap kanan terus nunggu umpan-umpan itu yang di MU David Beckham. Enggak. Kalau Beckham tuh kan mainnya agak lebih ke dalam Iya, sebetulnya iya, ya. Di belakang striker itu dia bisa main lebih efektif, lebih Asisnya bagus. juga kan sebetulnya. bagus. Iya. Oke. Ini juga ada berita Iya, nih. jangan sampai Sintayong kepikiran dia punya David Beckham. Yang dia punya tuh adalah Beckham Beckham Putra. Putra. Jadi nggak harus disimpan di sayap Jadi nggak luar. kepanggil ya, Vin, ya? Iya. Keren-keren lu nama pemain sekarang Ronaldo, Figo, Ronaldo. nih ada Ahmad Figo, Figo, ada kan? Beckham. ya kan? Ada Beckham. Udah Ketahuan lah ya, disebutin. Vino, gue udah ngomong ketahuan Vino. bapaknya seumuran siapa kan? Iya. Ketahuan. Ada juga dari Eropa Timur, Rumah Kick. Oh iya, Rumah Kick. Ya, itu kan dari Kiki gitu kan. Ini juga ada. Ini ada juga nih, nama yang seru juga nih, Alessio. Apa ini? Angelo Alessio. Oh, Iya, kita iya. kembali lagi nih. Baru, Iya, baru, iya, ya, baru. iya. Boleh lah, Coach Sama. Nah, enggak, gue baru tahu tadi Barusan juga. memang Silakan. Baru Coach. tahu tadi juga gitu loh Iya, ya iya. kan. Justru kemarin pas ngeliat Persija lawan Persela Lamongan satu-satu, gue bilang pernah, ini kayaknya nih selesai juga 1-1 nih, 1-1 ini bisa Selesai. Alessio bisa selesai. Bisa dikeluarin juga nih, out juga nih. Ternyata ya bener juga kan. Saya kirain masih dipertahankan ya, kita nggak ada lah di biasanya kan development itu kan ada di grup ada pembicaraan masalah pelatih senior ya. Tapi pas ngeliat tadi kaget juga, Bang Jen nih kan, wah Bang Jen nih jadi karakter lagi nih kan mengganti ini. Yes. Ya satu kemarin juga udah bicara, kadang-kadang kita bicara sama teman-teman di senior, suasana gimana sih gitu loh. Oke. Tapi mungkin kembali lagi suasana itu dipertahankan bagaimana kembali lagi saat masa-masa Menpora. Pasti kan gitu kan. Nah, Ya, juara sih situ ya. Bang Jen ini kan mungkin kan tahu lah suasana di senior ini seperti apa gitu di Persija. Yes. Tapi kalau soal lisensi gimana Bang? Lisensi kan belum masuk, Bang Jen kan masih baru A. Hmm. Ya kan, nggak tahu apa mau cari pelatih lagi apa untuk sementara karakternya kita nggak tahu gitu loh. Gak masalah berarti ya. Jadi Mungkin ya, bisa juga. Bisa juga nanti. Bisa juga nanti. Apa mau cari lagi kita nggak tahu juga. Oke. Nah, ini namanya Angelo. Kalau di bahasa Jawa Angel. Jadi memang susah sih. Berat. Angel ini Angelo. Iya. Alessio. Tapi kalau evaluasi dari coach sendiri melihat Alessio sendiri gimana so far? Ya yang terakhir ini
kita lihat dari permainan ya jujur aja sih kita banyak banyak kritik juga sih ya. Kok permainan jadi berubah dengan ada pemain-pemain baru yang datang tidak menambah performa tim menjadi lebih bagus lagi gitu kan. Struktur permainan juga kok jadi begini gitu loh. Jadi beda lah pokoknya. Jujur aja sih ya kan. Harus jujur lah. Harus jujur. Kalau udah dipecat ini kok. Gue belajar sama Bang Eko juga. Kita kan juga kan ya wajar lah ya kan. Yes. Mudah-mudahan kita kan pasti kan ya lebih baik lagi lah gitu loh. Banyak pemain muda yang harus dapat kesempatan juga. Betul. Tapi positifnya apa nih? Dengan dipecatnya sebelum Alessio masuk kan ada pemain-pemain baru yang diorbitin gitu kan, ya kan. Tapi secara permainan kurang memuaskan lah ya. Kurang memuaskan lah. Juga malah pemain-pemain muda ya yang pertama yang udah berkiprah malah nggak pernah main lagi. Nggak pernah main lagi. Ya, mungkin di sini dengan masuknya Bang Jen sebagai karakter bisa naikin lah. Bisa naikin lagi lah. Beda lagi lah suasananya lah. Sekarang kan suasana tim itu tidak hanya di dalam lapangan tapi di luar lapangan bagaimana suasananya. Itu nggak bisa dibangun oleh Alessio ya. Itu dia. Vino, orang lapangan tuh. Prestasinya Alessio kan yang penting ngalahin Persib Bandung gitu kan. Pasti tinggal tunggu Persib Bandung. Udah selesai udah. Iya kan, yang penting ngalahin Persib Bandung. Happy kan? Apakah? Fans happy kan kalau Begitu Alessio. doang kan, Cuman ya Siap Kang, ajar. Enggak, jadi gini ini bukan menghajar tapi justru gini ya, yang menarik saya tuh kan melihat kondisi di luar lapangan ya. Justru yang menarik dari dinamika di Persija ini adalah saya pikir Jackmania ya, itu mampu memainkan peranan sebagai pressure group loh. Lihat, ada pekan keberapa 2 pekan kemarin ya, udah mulai bikin caption tuh. Jackmania sama Diki ya. Udah mulai tuh. Berarti mereka nggak suka nih sama kayak gini. Karena kalau misalkan didiemin bisa keterusan, misalkan tren nggak menangnya kejadian diganti gitu loh. Jadi dibandingin supporter-supporter lain di Indonesia ya terkait dinamika pergantian pelatih, saya pikir ada diskusi ya. Saya kemarin lihat ada postingan mereka tuh ngadain ngumpul di mana Rawamangun bikin diskusi gitu. Itu kan sebetulnya cara-cara elegan tuh. Cara-cara elegan, cara terhormat gitu ya. Dan bisa dilihat sama manajemen. Ini bukan mau buat rusuh nih, tapi memang mereka itu ada pemikiran buat perubahan klub gitu. Dibandingin sama supporter-supporter lain ya, sampai saat ini saya pikir justru yang bisa memerankan peranan sebagai pressure group ya, kelompok penekan itu justru Jackmania terhadap klubnya Persija. Pressure group ini kan jadi orang-orang ya atau kelompok di luar lingkaran manajemen, di luar lingkaran pengambil keputusan, tapi gestur mereka, gerak-gerik itu bisa mempengaruhi kebijakan klub. Dan sampai saat ini Jackmania itu saya pikir berhasil gitu ya. Ya perkenalkan Eko Macan. Jadi langsung Eko lagi ya. Eko Macan. Jangan serius. Jadi kita harus objektif ya melihat seperti ini. Karena di kota-kota di luar Jakarta tuh ada demo segala macam, tapi kan justru malah kontraproduktif ya. Jadi manajemen seakan-akan mendapatkan inilah yang kita musuh belajar baru dari gitu. Kang Eko ya kan. Kita kan juga tadi kan bilang kan jujur aja ya kan apa adanya kan emang kita kecewa dengan permainan terakhir ini kan. Ya kan, waduh luar biasa lah pokoknya. Kita sampai aduh kok begini mainnya gitu loh. Iya. Jadi untuk pelatih waktu emang sering ganti pelatih ya, cuma beberapa kali aja tuh nggak ganti pelatih dulu. Mungkin zamannya Bang Danur juga sempat di klasemen di atas, akhirnya kan sampai terakhir kan nggak diganti juga 2008 Kang Eko. Sampai terakhir nggak diganti. Sergei juga sempat nggak diganti. Oke. Gitu kan? Tapi Coach Akmal bilang kemarin di episode kemarin chemistry doang yang nggak dapet. Ya jadi pasti pastry lah. apa pelatih sebenarnya? Enggak, yang namanya suasana kan juga pelatih kan juga bisa menciptakan chemistry pemain dong di dalam lapangan kan, gitu loh. Enggak aja tau ujuk-ujuk lagi nih kan. Sengaja nih. Ujuk-ujuk. Gua orang Betawi aja pakai ujuk-ujuk nih kan. Ujuk-ujuk aja tau. Ujuk-ujuk aja kan nggak bisa gitu aja ujuk dapat chemistry kan. Tidak hanya di dalam lapangan tapi di luar lapangan juga penting. Ya kan. Dan ditambah lagi senior di sini. Siapa sih? Ya kan. Ya di situ kan ada Bang Andri Tani. Tapi gimana ya itu? Ada Rumornya. Bang Haji. Terus. Ya kan yang bisa bangun chemistry ada Bang Maman. Tapi gue pengen tahu coach itu sebenarnya gimana perbedaan suasana ruang ganti ketika waktu Menpora sama Pep Guardiola ketika Alessio datang ada nggak gitu perbedaan? Enggak sih, Pino ini sengaja dia mau nyinggung, nanyain ruang ganti. Dia mau nanyain itu jersey di ruang ganti disimpan gimana sampai si Manjunta ketukar ambil. Nanti Itu mau menyudutkan Persija sebetulnya. Enggak, kalau di luar betahnya kalau di ruang ganti itu kan gua kan jujur aja nggak ada ya. Ada kali cerita-cerita. Enggak, kalau ya cerita-cerita sih kalau Bang Jen sendiri sih ya, kalau gua manggil Bang Jen sih Bang Jen udah kayak abang sendiri
sendiri ya. Nah, Kalau ini. Bang Jin itu sih orangnya nyantai banget. Dia orang nyantai banget, nggak gimana, kadang-kadang juga nggak banyak ngomong. Sama juga kalau sama Kang Budi juga, Budiman juga sama. Siap. Ya kan lebih santai, nggak ada cerita-cerita masalah Alisio gini nggak ada gitu loh. Ya, Ada dijadiin ruang apa? ganti gitu kan. Ya jujur aja, gue belum bisa gue jawab nih jujur soalnya nanti kan nggak mengada-ngada ya kan. Emang nggak pernah dengar gitu loh di ruang ganti seperti apa gitu. Paling kalau yang bakar-bakar itu biasa Bang Bagol Andri Tani. Oh. Itu tukang bakar itu. Iya. Ya kan? Kompor gitu? Kompor, Kompor ya? Oh, yang ngomporin? Komporin. Masa kompor untuk semangat gitu loh, Men. Bukan kompor untuk yang lain-lain loh ya. Ngomporinnya positif. Oh, itu positif. Ayo main-main gitu loh. Bukan ngomporin tangan ngomporin lain lagi. Ngompornya Gatal, positif. mau komen. Sok atuh, Kang. Enggak itu enggak kira-kira seperti itulah. Kalau misalnya ini kira-kira seperti itu. Ya, yang kita doain aja ya kan biar lebih baik lagi lah. Iya. Ini katanya menurut orang dalam Persija ya. Jadi WCP ini akan menjadi pelatih Persija berikutnya, bener nggak sih WCP? Widodo. Dari license dia masuk enggak? Dari license Udah dia masuk, upload. tapi kan siapa Widodo? Ntar dulu, gue ingin mengartikan ketawanya kok dulu deh. Enggak sih, enggak maksudnya. Tar dulu. Enggak ini enggak Iya. apa. Enggak akan. Nah, Kang, tar dulu Kang. Tuh. Enggak bener, dijawab Eko juga kan Nggak bukan nggak akan apa gimana ya, ya mungkin masuk juga akal saat ini. bisa terjadi, tapi kan juga kita kan sejauh ini kan juga coach WCP kan masih dipercaya sama Persita Persita Dan Tangerang. enggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dalam artian walaupun Persita misalkan kalah 3 kali berturut-turut, WCP nggak akan kena imbas. Nggak akan Iya. kena apa? Nggak akan kena kambing hitam Iya. atau apa gitu. Karena kan ekspektasi Persita juga nggak terlalu karena besar. Persita juga nggak ada musim Oh ini, gitu. Benar. Satu-satunya pelatih yang available gue udah bilang dari episode kemarin, Jajang Nurjaman for Persija Jakarta. Aduh. Apa alasannya? Karena ada Makan Konate dan Tony Sucipto, dia bisa juara sama Persija. Jadi Persija ambil Jajang. Enggak. Saya cuma ngingetin Oh iya, ya. siap. Indra Thohir dulu ditawarin ngelatih Persija. Tah eta. Dan saya ingat betul apa jawaban dia menolak, terus ketemu Boboto kan. Lamun aing ngelatih Persija, Kalau pepes saya atau genteng ngelatih aing. Persija. Jadi kalau saya ngelatih Persija, saya ambil tawaran itu, kacar apa? Genteng, Genteng rumah genteng. saya bisa pada pecah, Bisa aja. dilemparin Boboto gitu. Nah, Janur lihat aja kalau Iya. misalkan musim ini kita bisa melihat kalau misalkan Janur mengambil Boboto marah berarti Bobotonya childish ya. Tapi kalau misalkan Janur nggak ngambil, ya dia akan mendapat simpati dari Boboto. Tapi maksudnya Boboto harus dikasih tahu bahwa Janur itu melepas kesempatan emas loh. Gitu. Iya. Jangan diam-diam udah aja gitu. Ayolah dewasa lah jadi supporter ya. Iya. Gitu. Makanya ini momentum loh Jajang Nurjaman. Ada Konate, ada Toncip. Juara 2014. Ya, ibaratnya Tambah kalau- lagi Memen Durehman. Jadi dengan pemain-pemain itu bisa pengaruh juga ya, Ben ya? Bisa Jajang Bisa Nurjaman. pengaruh. Oke. Kita nggak tahu dari mana pun kita bisa, tapi ada pengalaman juga. Ini pengalaman kita cerita. Tapi kalau gue sih gue nggak sebut namanya ya. Tapi waktu itu pernah pemain itu menolak Bang Eko. Pernah menolak saat pelatih datang. Tiba-tiba besoknya pelatih itu udah keluar. Hah? Serius? Siapa itu? Ya, gue nggak bisa Tahun nyebutin kapan? lah. Itu masih tahun-tahun 2000-an lah. Oh, 2000 berapa? Masih ngorek nih. Yang ada. Enggak, nanti kita bicarain dulu Oh aja. iya. Bahaya. Tapi kan ya. beda zaman. Beda zaman, udah beda zaman. Oh, beda zaman. Tapi ini pelatih nggak pelatih sekarang ya, itu pelatih senior lah. Jadi Oh, pelatih senior. ini Itu pelatih iya, dulu. ini dalam konteks yang berbeda mungkin ya, saya sih nggak ngerti perkembangan di Coach Akmal ya. Cuma dulu tuh Persib dihunikan sama pemain-pemain timnas ya, Ya. kan tinggi gitu, susah diatur, bandel. Ya. Dan untuk mengendalikan mereka itu justru adalah pelatih tapi juga mantan pemain timnas yang hebat. Ya. Itu baru. Jadi misalkan kamu seenaknya di klub ini karena pemain tim apa saya juga ada masanya pemain timnas gitu. Akhirnya Iya. kelihatan tuh tiap tebak aja tahun berapa ya. Oke. Akhirnya yang keluar itu bukan pelatihnya, si pemain musim Iya. depan keluar. Mantan pemain juga jadi pelatih kan juga disegedin juga kan. Ya, Iya. kita nggak jauh lah kemarin juga. Ya kan perbedaannya Rans sama Bambang Dur kan beda kan sama RD kan, Coach RD kan. Kasus dulu tuh apa? Namanya apa? Pusam atau Persisam tuh? Persisam. Yang coachnya Aji Iya. Santoso. Iya, Persisam. Lihat tuh di zaman itu sama Banyak. Samarinda juga banyak pemain timnas, tapi yang milih keluar para pemainnya karena Coach Aji juga mantan pemain timnas yang Iya. hebat gitu loh. Jadi jangan coba-coba pamer ketimnasan kamu gitu. Kadang mereka kan mandang Makanya lu nggak siapa. heran sekarang di papan atas berapa besar, 5 besar hanya Persebaya dengan pelatih lokal. Cuma satu-satunya Aji Santoso. Dan ini karena saya nggak tahu Sisanya minggu asing. depan masih bisa ngomong di sini apa enggak. Bisa dong. Jadi itu
perlu ya sosok pelatih itu bukan masalah dia jagoan atau apa, tapi memang ada harisma ya. Saya diceritain waktu ke Persipura tuh, waktu Coach RD datang, itu pemain-pemain yang biasa masih minum gitu ya, itu berhenti tuh stop tuh waktu Coach RD datang gitu ya. Padahal Coach RD itu belum melatih gimana tadi enggak. Iya. Jadi dengan hadirnya dia, para pemain ada yang berhenti minum terus segala macam, itu ngaruh banget kan positif. Tapi waktu Robby Darwis jadi caretaker Persib nggak bagus-bagus amat. Enggak, kan gini loh, Beda. enggak semua mantan pemain itu bisa melatih. Betul. Kayak Tapi misalkan cukup Maradona ya. disegarin. Maradona itu kan kalau kita lihat ya, kalau misalkan saya lihat rekaman-rekamannya tuh ada di YouTube itu, dia tuh kan bukan melatih, tapi memotivasi. Dan karena dia dianggap dewa bola lah di Argentina, semua pemain bisa gitu, main bagus banget karena mungkin dari kecil tuh udah ngefans sama Maradona, tiba-tiba Iya. dia jadi pelatih dan ngasih motivasi gitu ya. Di Bandung banyak yang nggak bisa nama-nama besar ya, yang nggak bisa Jadi melatih pelatih gitu. baik. Saya lihat sendiri kok cara dia menyampaikan Iya, taktik, penyampaian, nggak iya. bisa ngomong juga Penyampaian. terbata-bata gitu ya. Butuh jam terbang Ini kali ya. alasan simpel nih. Komunikasi itu penting bagi seorang pelatih. Alasan simpel kenapa Mourinho bisa jadi pelatih hebat. Dia kan penerjemah tahu cara menyampaikan yang dia inginkan gitu. Nah ini mau mantan pemain hebat gitu ya, tapi kalau misalkan dia nggak bisa menyampaikan ya susah juga. Ini, Nah, ini yang ngomongin ini pelatih. penting banget nih. Gue juga belajar dari Michael itu penyampaian komunikasi yang ini juga bagus. penting. Coach, Tahu dulu. yes or no? Yes or no. Kalau disuruh milih, WCP atau Janur? Aduh. Kalau Ya kan? pingin seru sepak bola Indonesia, Janur. Kalau pingin seru ya. Apa ya? Vino. Janur lah, ini ngomong Janur. Walaupun Widodo legendnya Persija Ah, ya. iya. Iya kan? Coach, Apa nih? Ini suruh pilih nih Iya, ya, iya, ya kan? iya. Ini ada Iya. dua pilihan ya. Kalau Pino Andai, kan andai. andai aja nih, andai aja. Gue ke WCP. Oke. Yang ketawa ya, itu Ya, enggak. Itu yang rame, yang ketawa di belakang tuh. Oke, ini ngomongin tren pelatih ya di Liga 1 ini, aduh, gonta-ganti pecat mulu. Ini sebenarnya itu resikonya. Iya, pelatih. Terakhir itu info menarik. proses Borneo. instan seperti apa nih, Coach? Makanya gini, Coach, iya. Engkau dulu deh. menariknya Liga Indonesia ya. Kan kita tahu ini jujur lah ya, Liga Indonesia itu kan nggak bermutu gitu. Kalau kita bandingkan dengan Waduh. turun peringkat kan, turun peringkat 2 peringkat. Terus kan sekarang makin parah penyelenggaraan ya. Saya bukannya tidak menghargai PT LIB, cuma maksudnya dari standar kayak kemarin lapangan yang layak dari 3 di Bali kan cuma 2 ya, terlepas ini darurat sudah berupaya, iya nggak? Maksudnya berarti ada standar nurun dong, standar turun gitu ya. Ya. Jadi liganya ini sebetulnya kalau kita katakan kualitas enggak, tapi tensinya ya kompetitif, terus sangat keras dan nggak bisa dianggap main-main, itu terbukti dengan pergantian pelatih banyak banget. Makanya ini yang membuat saya nggak habis pikir dengan cara Persib merekrut Rene Albert sampai tahun 2025 ya. Karena apa? Karena gini loh, di sepak bola modern ya, setiap ada klub tergelincir ya, kalah beruntun, kalau nggak main jelek segala macam, terutama kekalahan beruntun lah ya, itu pihak yang paling logis untuk disalahkan dan harus menanggung dosanya itu pelatih. Nah ini kok malah direkrut jangka panjang gitu loh. Makanya mau demo segimanapun ya nggak akan diputus cepet-cepet tuh Rene itu ya. Karena kompensasinya juga pasti Iya, besar. gini loh, karena kan ini kita bicara kontrak ya. Ya. Apa itu kontrak? Ujungnya duit. Kontrak itu kan perjanjian tertulis antara kedua pihak. Dan PT PBB ya, orang-orang konsorsium ini kan orang-orang yang sangat paham gitu, menghormati kontrak, adabnya, etikanya gitu ya. Selama Rene itu nggak buat salah gitu ya, tapi menurut orang lain salah, ya itu it's okay gitu. Yang penting kan hak kewajiban. Mungkin mereka punya target tahun ini. Terus, ini tim ini baru akan terbentuk sangat optimal tahun 2024-2023. Cuma masalahnya ini Persib gitu ya. Ekspektasi Bobotoh kan sangat tinggi. Mereka tuh nggak ada waktu buat 2 tahun, 3 tahun, mungkin takut pada keburu mati atau apa, pinginnya juara tahun ini gitu. Jadi Persib tuh bukan klubnya untuk yang percaya proses gitu. Iya. Persib tuh emang klub yang butuh hasil gitu. Dan kalau bisa Robert Rene Alberts di kontrak Anggap persepsi dia. Kalau saya sih nunggu proses nggak apa-apa. Kalau timnas saya nggak percaya proses, tapi kalau di klub saya percaya. Karena terbaik semua di timnas ya kan. Nggak gini loh, ini masuk akal nggak? Gini loh. Itu beda Kalau ya, timnas main kayak timnas kan kita nggak mungkin targetnya juara Asia, ya, terus juara dunia kan nggak mungkin. Jadi mau proses puluhan tahun pun nggak akan. Ya. Tapi kalau klub ya itu kan jelas gitu. Semua klub itu pingin juara liga kan. Iya. Tiap tahun 5 aja nih yang kita ambil 5 besar, misalkan Arema, Persija, Persib, Bali, ya satu lagi apa nih? Persebaya misalkan ya. Pingin juara liga, tetap aja juaranya 1 kan. Nah makanya di situ saya percaya proses nih.
Tapi kan dia udah jalan tahun Proses kesekian. gitu. Jadi kalau misalnya Robertnya udah jalan tahun kesekian. Nah, iya, Minimal iya. kan maksudnya nggak harus juara tapi masuk. iya nggak apa-apa, susah, maksudnya nggak apa-apa. kan. Cuma ini gini loh, Bobotoh itu dibuat bingung gergetan kenapa coba? Kalau ngelihat hasil-hasil Persib ya, saya tahu kok ada beberapa kelompok bobotoh yang mengharapkan Persib kalah gitu ya, biar mereka punya alasan untuk ngehajar lagi. Tiba-tiba menang walaupun mainnya jelek. Iya walaupun mainnya jelek, tiba-tiba menang. Iya. Terus disumpahin kalah lagi, tiba-tiba draw. Ini sama kejadiannya kayak waktu 2018 ketika banyak pihak yang mau nyerang Mario Gomez tapi nggak ada celah karena Iya. Persib itu nomor 1 Nah, waktu itu. hasil apa? Hasil draw itu ya kalau buat supporter ngehajar klub itu susah, serba salah gitu loh. Karena memang nggak kalah kan, tapi menang juga enggak gitu ya. Nah, kalau Persib lebih unik lagi. Menang 1-0 penalti gitu ya. Terus kemarin menang walaupun mainnya nggak bagus kan menang, tapi Persib punya gorengan bagus tuh. Konten Gol yang bagus, offset. offset. Nah, gol yang offset. Jadi seakan-akan kepada Bobotoh, kemarin kita menang 1-0 itu sebetulnya nggak layak loh. Sebenarnya lebih bisa lebih. Ini contohnya dikasih offset yang harusnya nggak offset. Nah, itu jadi seperti itu menurut saya Coach ya. Amal sekarang boleh kasih pendapat soal tren ganti pelatih nih? Pecat pelatih di Liga 1. Ya resiko lah kalau pelatih dipecat itu. Apalagi kan sekarang kan ya klub tuh udah mau nggak mau kan juga tekanan pressure kan banyak. Tadi bilang Kang Eko juga ya Klub seperti besar itu doang lah. kayak Ya gitu. iyalah pasti kan. Mau pelatih seperti apapun bisa tersingkir lah kan. Yes. Pasti. Dan yang jadi korban itu kan pelatih-pelatih dengan nama-nama besar loh itu. Oke, tapi menurut coach sendiri idealnya untuk kontrak pelatih di Indonesia itu per tahun aja ya, nggak usah jangka panjang. Tahun lah, biar Banyak gampang kan mecatnya. setahu saya biasanya setahun. Sebaiknya seperti itu Biar aja gampang ya? pecah. Bukan sebaiknya ya kan. Ya maunya sih kalau gue lama gitu loh. Seenggaknya 2 tahun sih udah paling the best lah ya. ideal lah, Iya. ideal lah. Setahun Ya sampai 2 tahun makanya lah. ini tadi sudah katakan ini Persib ini di luar akal sehat sebetulnya. Soalnya kalau misalnya ini Kang, kalau bisa dikontrak jangka panjang harusnya juga dia memikirkan juga untuk si grassroots-nya juga kan. Karena kan dia bicara ngomong jangka panjang Iya. juga kan. Gimana juga dia ngandelin seorang pemain mudanya. Tapi kan kita lihat juga Development. jarang Robert Gue Gibson pernah di pemain muda. PSM aja baru memulainya 3 kali pergantian pelatih. Ya kan, itu udah baru memulai, udah 3 kali sampai putaran pertama. Oke. 3 kali ganti pelatih. di Bandung ya. Nih saya kasih contoh paling nyata bahwa publik Bandung itu nggak bisa nunggu lama buat proses ya. Ini kejadian tahun 2001, 2002, sekitar 20 tahun lalu ya. Itu Persib mendatangkan pelatih asing untuk bukan untuk pertama kalinya, mendatangkan pelatih asing ya, Marek Andrei Slezianowski, asal Polandia ya. Nah, saya ngobrol sama pemilik Produta, Pak Denny Susanto waktu itu. Jadi Pak Denny ini ngomong, iya pelatih halus katanya, pelatih ini bagus, pinter ya, punya ilmu, dan dia bisa membangun tim pemain-pemain muda. Dia tuh awalnya didatangkan ke Bandung itu untuk melatih tim Porda sebetulnya. Nah, tapi nggak tahu kenapa jadi ngelatih Persib. Nah, makanya yang direkrut sama dia itu pemain-pemain muda Poland. semua. Pas main kalah. Bobotoh langsung nggak terima padahal kalau misalkan kita ngobrol sama dia ya, sama si Marek ini, dia memang nggak bicara juara. Terus dia ngomong tim ini akan terbentuk 3 tahun lagi. Kalau dikasih kesempatan sampai 2 tahun 3 tahun, tim ini nggak akan goyah gitu. Di Indonesia bakalan bisa juara beruntun. Tapi kan Bobotoh nggak bisa nunggu hal seperti itu. Instan, kok Kang Eko bilang timnas sama klub di Liga itu beda ya? Kita harus Oke, beda sudah, cukup jelas. menanggapinya ya. Dan Proses kontrak- di klub sama di timnas beda. Proses. Ya. Kontrak pelatih kalau bisa 2 tahun aja maksimal di mereka-mereka ini ya. 2 tahun tapi habis itu 3 hari. 3 pertandingan. Tapi ini selesai. menarik nih Gutibel karena ngomongin pelatih. Menarik nih, Gutibel. Lama 3 tepi kan gitu. Good people. Jebret. Good people. Siaran dari net ke sini. Iya. Ngomongin Bandung, ngomongin Jawa Barat aja langsung dah nih. Ujuk-ujuk ada VAR tiba-tiba nih. Aduh. Gimana tuh kan? Ini baru ya, saya nggak bisa ngobrol sama siapa ya. Semalaman saya ngobrol nih. Orang ini kontrak sama siapa? Jalu ya. Ini jadi gini ya. Iya. Ini kondisi ini kalau misalkan siapa tahu netizen kan nggak tahu suasana di Bandung kayak gimana. Jadi orang yang menangani Liga 3 Jabar sekarang ini Jalu ya. Namanya Doni. Ini adalah CEO-nya Bandung Premier League ya. Dia punya hubungan baik dengan Pak Lukita. Pak Lukita ini kita bicaranya bukan dalam konteks direktur PT Liga tapi wakil ketua Asprof Jabar ya. Nah, akhirnya dibawalah gagasan ini ke sini. Saya langsung tegas ya, kalau Bandung Premier League ya terserah. Tapi kalau misalkan ini kan masih ranahnya PSSI banget ya. Walaupun ini bukan profesional ya Liga 3 ya, walaupun amatir, tapi kan ini kan yurisdiksinya PSSI.
Dan nggak sembarangan loh pakai VAR ya. Nah. Ini obrolan saya waktu masih jadi pengurus BOPI nih 3 tahun lalu ya. Kenapa VAR itu nggak bisa diterapkan sembarangan? Yang pertama, alatnya memang mahal ya. Alatnya itu sampai bisa berapa puluh miliar itu ya. Dan nggak semua vendor bisa boleh mengadakan VAR Karena gitu. itu lisensi kan dari FIFA. Dari IFAB tentu, lebih spesifiknya dari IFAB ya. Ya, IFAB, Jadi oke. badan yang khusus tentang law of the game segala macam. Nah, itu alatnya yang pertama mahal ya. Nah, yang kedua SDM-nya. Jadi wasitnya juga bukan kita maksudnya bukan wasit yang sekarang ada harus pelatihan lagi. Di training lagi untuk training VAR. lagi ya. Iya. Dan harus tahu dia tuh Harus tahu. saat-saat VAR boleh digunakan atau enggak. Iya. Karena kan VAR ini kan bukan meruntuhkan hal-hal manusiawi dari wasit gitu ya. Nah, yang ketiga adalah infrastruktur stadion. Jadi VAR ini harus dipasang itu di stadion-stadion yang mumpuni. Nggak bisa itu dipasang di semua stadion Indonesia. Karena kan dia itu gerak begini ya. Iya. Itu berarti harus ada pancang-pancang yang ketinggiannya sama sesuai gitu. Makanya bakalan lama. Nah, obrolan terakhir dengan PT Liga katanya untuk pengadaan VAR termasuk SDM pelatihan katanya ada yang paket instan tapi resmi tetap dapat lisensi tapi nggak selama awal-awal VAR dulu gitu ya. Oke. Tapi tetap maksudnya ini kan bukan VAR yang dimaksud oleh Ini FIFA. mah cuma video replay. Dan ya, nah itu dia. Video replay kan? Yang Iya, pertama pakai CCTV ya. makanya saya kemarin bilang CCTV. ini namanya nggak boleh pakai VAR gitu ya. Namanya apa? Pakai nama lain video replay apa. Video replay. Tapi Iya, bukan iya. berarti jadi sah juga digunakan di kompetisi di bawah PSSI gitu loh. Kalau saya sih berharap hal ini jangan dianggap sepele ya. Jadi ini memang mempermudah ya. Tapi kan tetap harus ada payung hukumnya gitu. Kalau Vino, misalkan ini ya nggak maksudnya diatur, nggak Kan bisa. positif lah hasilnya lah ya. Mungkin niatannya bagus ya Iya, niatnya untuk baik. meminimalisir keputusan yang Kontroversi. tadinya harusnya A jadinya B gitu kan. Tapi ya benar juga dia bukan VAR lagian juga Ya bisa bener lah. lagian Masa juga salah? misalnya dilatih kayak di layar ini gitu kan. Kan angle kameranya juga kan nggak apa ya nggak seperti yang ada di Eropa. Jadi Eropa. gini ya, Jauh, jadi nggak. gini pada ini sama aja kayak misalnya lagi pelanggaran terus dia pengen lihat replay ke ruang broadcast Iya. ya di belakang. Jadi gini pada intinya gini ya. Niat baik itu bagus tapi tetap harus dilaksanakan dengan cara-cara yang benar. Baik. Iya. Sesuai prosedur ya. Setuju. ya kan? Jadi niat baik itu nggak cukup gitu ya, tetap harus dilakukan dengan cara Jadi- Untuk sementara boleh kan? Jadi Maksudnya dia- dimaklumi lah. seperti kayak Kemenpora ya, kayak pemerintah pengen Tapi membenahi kan- sepak bola tapi membekukan PSSI itu nggak benar Tapi gitu. kan Liga 3 kan levelnya amatir Nah kan. itu. Iya, tapi Ada dilangkahi mungkin. Iya, tetap nggak bisa intinya, tetap nggak bisa. Jadi Tapi ini VAR KW-KW-an ya. Jadi gimana juga ya. Tadi emang ya banyak dari sisi lain ya bener juga bagus niatnya ya kan. Tapi harus ya. Tapi juga ya harus bener-bener ya jangan juga merugikan juga lah. Ya kan angle-nya kan juga harus bagus juga diambilnya. Atau hanya untuk sekedar dapat semoga dapat Iya, pujian gitu kan. makanya gitu ya. bisa dijual lagi. Dan saya tuh sebetulnya kenal ya sama Doni, nggak ada sama Jalo itu nggak ada masalah, sama Doni nggak ada masalah. Cuma dalam hal ini jelas perbedaan seperti ini mau diajak diskusi berhari-hari pun saya nggak akan sependapat sama masalah ini. Sudah jelas dari omongan Kang Eko Karena ya. kan ini Liga 3 Jabar seri 2, artinya kasta keduanya Liga 3 Jabar seri 1-nya udah ada, seri 1 aja nggak pakai gitu kan. Iya. Ini seri Ujung-ujung nih. Iya ini divisi 2-nya Liga 3 Jabar. Ya Liga 1 kita aja nggak pakai. Intinya gini loh, intinya gini ya, intinya kan yang namanya yang namanya hukum itu ya, hukum komunitas ya, itu kan dari statuta FIFA diturunkan ke statuta federasi segala macam ya. Kalau misalkan ada payung hukumnya aja, ada payung hukumnya, PSSI laporan nih, laporan apa dan FIFA it's okay gitu ya, itu oke lah, masih mending ya, walaupun besar kemungkinan FIFA nggak akan Setuju. nggak akan setuju lah. Oke, kita lihat nanti apakah VAR ini akan tetap berlanjut, VAR KW-KW ataukah justru naik tingkat dengan harga yang mahal ya. Terima kasih Vino, Coach Akmal, Kang Eko. Siap. Terima kasih Jebretin. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan di Dedapri. Bye-bye.